Di sebuah malam di dalam penjara, terlihat sedang ada sebuah pertarungan pria raksasa yang berhasil menghabisi lawannya di derasnya guyuran hujan. Setelah berhasil menghabisi lawannya, para petugas sipir pun segera menghentikan pria raksasa itu dengan sangat kewalahan. Sementara itu di dalam penjara, ada pria besar juga yang sedang menyerang napi lain dengan mencabut lidahnya. Ya, seperti itulah betapa mengerikannya penjara ini. Dan penjara ini termasuk penjara terbrutal di dunia, yang mana di dalamnya terkumpul orang-orang dengan kasus kriminal yang luar biasa. Dan inilah penjara Kravavi. Scene pun berganti memperlihatkan situasi di sebuah pabrik besi yang di dalamnya ada seorang pria pekerja pabrik yang merupakan tokoh utama di film ini yang bernama Kyle. Wait, hold on. Kala itu Kyle sedang ditelepon istrinya yang bernama Gray dan disuruh untuk segera pulang. Mantap. Just going to the beach together. 4 months and we'll be back. Mengetahui suaminya yang akan segera sampai ke rumah, Gray pun segera bersiap menghidangkan makan malam dan tacap-tacap untuk mempercantik diri supaya terlihat menarik dan menggoda di mata suaminya. I should be there in 10 minutes. Namun tanpa disangka, sebelum suaminya sampai ke rumah, penampilan Gray malah membuat perampok yang ingin menyatori rumahnya malah membelot jadi nggak kuat iman dan ingin memperkodot Gray. Kyle yang mendengar suara Gray seperti dalam bahaya segera tancap gas dengan ugal-ugalan demi menyelamatkan istrinya itu. Sayangnya, ketika sudah sampai rumah, ternyata Gray sudah dalam kondisi meninggal. Namun tanpa diduga, tiba-tiba si pelaku datang dari belakang dan menghantam Kyle. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kyle berhasil menyusulnya di atas bus dan baku hantam pun terjadi di sini. Hingga muncullah sebuah sepeda motor yang tak sengaja menghalangi Kyle hingga sang pelaku berhasil melarikan diri. Saat itu datanglah pihak kepolisian, namun bukannya mengejar pelaku, mereka malah menangkap Kyle dengan alasan Kyle mengganggu ketertiban umum. Singkatnya hari persidangan pun tiba, yang mana ternyata pelaku adalah Kovic Koncone Ibrahimovic dinyatakan bebas dari tuntutan karena dianggap tidak cukup bukti. Padahal sesungguhnya Kovic dinyatakan bebas karena dia sudah menyuap para hakim. Kovic pun selebrasi selengean di depan Kyle, seolah dia bangga karena merasa sudah kebal hukum. Melihat itu, Kyle pun tak terima, lalu secara spontan mengambil bedil salah satu polisi dan memendil Kovic sampai modiar. Namun akibatnya, Kyle pun harus menerima hukuman penjara seumur hidup karena telah menghabisi nyawa seseorang di pengadilan yang konon katanya tempat suci yang disakralkan untuk mendapatkan keadilan. Singkatnya, Kyle pun dibawa ke sebuah penjara yang terkenal amat kejam yang ditunjukkan di awal film tadi. Ya, inilah penjara Kravavi. Hari itu juga seorang jenderal datang untuk melihat tahanan yang tertangkap setelah berhasil kabur. Di sini jenderal memperingati para napi baru dengan berkata, makan bubur pakai bikini. Jangan coba-coba kabur kalau nasib kalian nggak mau seperti ini. Di sini juga diperlihatkan seorang napi muda yang bernama Billy yang nantinya akan menjadi teman dari Kyle. What is your name? Billy Cooper, 21. Setelahnya sebelum masuk ke sel, seluruh napi baru termasuk Kyle diharuskan melepaskan semua pakaian serta benda yang berharga milik mereka. Namun di sini Kyle tidak mau melepas cincin kawinnya sehingga dia harus merasakan kerasnya sebuah pentungan. The ring, suka. My wife.
Selanjutnya mereka pun dicukur habis dan disuruh mandi wajib. Akhirnya mereka pun diantar ke selnya masing-masing, kecuali Billy yang malah dimasukkan ke sel salah satu napi senior yang bernama Andre. You'll get it. Ternyata Andre sudah memboking Billy pada petugas sipir untuk dijadikan bahan pelampiasan. Iya, ini yang disebut pedang ketemu pedang. Hingga pagi pun tiba. Saat keluar sel, Kyle melihat Billy yang putus semangat karena keperjakaannya sudah ternodai dan tak suci lagi. Dan tak lama kemudian, Kyle juga melihat Andre yang membuatnya gedek dengan kelakuannya, dan karena gregetan, Kyle pun langsung menghantamnya. Karena kejadian itu, Kyle pun dimasukkan ke sel isolasi yang mana tempatnya sangat jorok dan dipenuhi dengan tokai para napi. Understand? Bahkan, saking joroknya, Kyle pun sampai tak bisa memakan jatah makanannya. Saking frustasinya dengan kondisi ini, Kyle pun memutuskan untuk gantung diri. Tapi talinya putus dengan begitu cepat, kayak hubunganmu sama mantan. Hingga pada suatu ketika, datanglah seekor kupu-kupu yang menempel di dinding, dan hal itu sontak mengingatkan Kyle pada kenangan saat bersama istrinya dulu. Tiba-tiba kupu-kupu itu hinggap di tempat makan Kyle, seolah berpesan untuk menyuruh Kyle makan dan harus tetap semangat menjalani hidup. Beberapa hari kemudian, akhirnya Kyle dipindahkan ke sel yang layak. Namun kali ini, dia disatukan dengan salah satu napi yang sering dipanggil 451. Supaya gampang, kita sebut saja dia Limo. Di sini terungkap sebuah fakta bahwa Limo adalah napi paling berbahaya yang sering menghabisi teman satu selnya. Dan jika Kyle tak ingin sekamar dengan Limo, Kyle diwajibkan membayar untuk menyewa sel lainnya. Killed this lad. If you want to change cells. Keesokan harinya, seluruh napi dibawa ke suatu proyek untuk membangun sebuah rel kereta api. Setelahnya kembali ke penjara, terlihat Kyle yang sedang berjalan tiba-tiba ingin dilempar Andre memakai sebuah bola. Namun sayangnya lemparan itu meleset dan malah mengenai ketua geng lain di penjara tersebut hingga terjadilah keributan. Melihat itu, para sipir segera melerai mereka semua dan mengatakan jika mereka ingin berbaku hantam, maka lakukanlah di Sparka. Perlu diketahui, Sparka adalah tempat yang dikhususkan untuk para napi berbaku hantam. We have problem here. What fight? Go to Sparka. Setelahnya Kyle pun bertemu dengan Billy, dan tak lama kemudian muncul juga seorang napi berkursi roda yang ingin join dengan mereka, dan dia bernama Malakai yang menyatakan kalau dia juga tidak suka dengan Andre. Malachi. Guy right outside the corner. Andre. You deserved it. Di malam harinya, saat Kyle sedang tidur, tiba-tiba dia mengigau tentang istrinya, dan hal itu membuat Limo terganggu dan menyerang Kyle. Keesokan harinya, saat sedang sarapan, tiba-tiba Andre datang dan ngebully Kyle. Hal itu membuat Billy ngamuk, namun dia ditahan oleh kawannya. Di siang harinya, semua napi diperintahkan untuk berkumpul karena akan diadakan baku hantam di Sparka. Malakai menjelaskan bahwa Sparka adalah ajang untuk menyelesaikan masalah jika kita tidak senang dengan seseorang. Sparka juga menjadi kesempatan para jenderal dan kepala penjara untuk melakukan sebuah taruhan dan mendapatkan keuntungan. Pada pertarungan kali ini, yang akan maju adalah Andre melawan musuhnya, sebut saja dia Komar, dan singkatnya pertarungan pun dimulai. Here!
Andre pun berhasil memenangkan pertarungan ini, dan kemenangannya ini mendapatkan hadiah lubang matahari milik Billy. Sementara itu, dari kejauhan terlihat Limau hanya diam seolah tak peduli dan lebih memilih membaca buku saja. Does he fight? You refused. Setelahnya, di dalam penjara, Billy yang tahu akan menjadi korban lagi, diam-diam meruncingkan sikat giginya untuk dijadikan senjata. Dan ketika dimasukkan ke sel Andre, Billy pun langsung melakukan penyerangan, dan inilah yang terjadi. Stay away from me. Billy yang tertusuk sikat giginya sendiri pun segera dibawa ke ruang perawatan. Take him to infirmary. Sementara itu, Kyle yang sedang kerja paksa dengan napi lainnya tiba-tiba mendapat gangguan dari anak buah Andre. Kyle memilih tidak mau berkelahi, namun para sipir malah menyuruh mereka menyerang Kyle. Get yours. Anehnya setelah itu, malah Kyle yang kembali dimasukkan ke sel isolasi yang penuh dengan... Di sel isolasi, Kyle kembali bertemu dengan kupu-kupu itu, dan tak lama kemudian Kyle mendengar seseorang sedang dipukuli di ruang sebelah. Hingga tiba pada suatu hari, akhirnya Kyle kembali keluar dari sel isolasi. Saat di lapangan penjara, kembali Kyle didiskriminasi oleh Andre dan anak buahnya. I'm going to make Namun tak lama kemudian, salah seorang anak buah Andre ada yang disembeli oleh gangster lain. Setelahnya, saat masuk ke sel, diam-diam Kyle membaca buku catatan milik Limau yang bertuliskan, "Kebencian memberikanku kekuatan untuk tetap hidup melakukan kebenaran." Di saat jam makan siang, lagi-lagi Andre menghampiri Kyle dan mengatakan bahwa dia akan segera menikmati Kyle. Cih, gedek banget gue sumpah. See you tonight. Kyle yang merasa Andre udah gak sopan banget ngomong seperti itu pada orang tua pun jadi terpancing emosi dan langsung menghajarnya hingga baku hantam pun terjadi di sini. what? Melihat itu, para sipir pun segera menghentikan mereka dan kembali memasukkan Kyle ke sel isolasi. Sementara itu di luar sana, saat para napi sedang kerja paksa, tiba-tiba mobil yang melintas menginjak sebuah ranjau. Stop that. Melihat kekacauan itu, Billy dan temannya memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Teman Billy koit terkena bedil, sementara Billy berhasil meloloskan diri. Namun ujung-ujungnya tetap saja Billy tertangkap lagi. Di sisi lain, Kyle terus melatih fisiknya di dalam sel isolasi, bahkan setelah keluar dari sel isolasi. Berkat kegigihannya dalam berlatih, serta rajin mengkonsumsi telur biawak liar, Kyle pun kini terlihat semakin berotot dan garang. The world you're in. Hingga tiba pada suatu waktu, pertandingan Sparka kembali akan dilaksanakan, yang mana kali ini akan mempertemukan antara Kyle melawan Andre. Dan singkatnya, pertarungan pun dimulai. Awalnya, Kyle terlihat sangat kewalahan. Dan setelah kebenciannya memuncak, Kyle pun menyerang Andre dan menggigit leher Andre sampai akhirnya Andre pun motiar.
Setelahnya, saat kembali ke sel, Limo mengatakan pada Kyle, "Apakah kau puas?" Sorry. Setelahnya, saat kembali ke sel, Limo mengatakan kepada Kyle, "Apakah kau puas?" "Apakah kau puas?" Keesokan harinya, Kyle pun kembali melakoni pertarungan Sparka dan mengalahkan musuh-musuhnya satu persatu. Hingga kini, Kyle pun menjadi napi yang paling ditakuti di penjara ini. He's really fucked up. Pada suatu hari, Kyle pun mulai merasa dan sadar bahwa dia sudah termakan jebakan para sipir. Do you even know who you are? Di suatu acara upacara kemerdekaan, Billy menghampiri Kyle dan mengatakan bahwa dia akan melakukan percobaan untuk melarikan diri lagi. Karena Billy merasa tidak ada keadilan yang bisa diharapkan di dalam penjara ini. Dan di sini tidak ada kesempatan untuk bebas kecuali mereka memutuskan untuk kabur. Russian Independence Day. I'd rather die than play the Dan tak lama kemudian datanglah seorang tinggi besar, sebut saja namanya si Botol, yang nantinya dia akan menjadi lawan baru dari Kyle. Hingga tibalah pada malam hari, Billy memulai aksinya untuk kabur dari penjara. Namun sayangnya aksi itu dapat diketahui oleh para sipir. Dan ternyata semua ini karena diam-diam Malakai berkhianat dan melaporkan rencana Billy demi mendapatkan bayaran dari sipir. Your payment. Dan tanpa Malakai sadari, kejadian pengkhianatan itu dipergoki oleh Limo. Malakai set Billy up. Setelah itu, sebagai hukuman, Billy pun dijadikan bahan pelampiasan si Botol yang ternyata juga merupakan kaum pemuja lubang matahari. Keesokan harinya, saat acara Sparka, terlihat si Botol berbaku hantam dan menghabisi lawan-lawannya. Di dalam sel, terlihat Billy yang tak berdaya karena disiksa oleh manusia si kurang ajar ini. Sebelum koit, Billy berkata pada Kyle agar jangan sampai para bedegul itu merubah jati dirimu. Kyle is something you're not. Keesokan harinya, pertarungan Sparka akan mempertemukan Kyle melawan si Botol. Namun di sini Kyle tidak mau bertarung dan membiarkan si Botol menyerangnya. Dan akibat hal itu, Kyle pun dihukum oleh para sipir dan diikat di sebuah tiang berhari-hari lamanya. Di sisi lain, Limo diam-diam menjumpai Malakai si pengkhianat. Karena pengkhianatannya pada Billy membuat Limo tersulut emosi dan menyiramnya dengan bensin lalu membakarnya. Who's that for? From Billy. You betray your Di sini diungkapkan sebuah fakta juga bahwa Limo dijebloskan ke penjara karena pernah membakar gurunya. The stroking. It's 451 mark. Hal itu dulu Limo lakukan karena Limo tak terima dirinya dilecehkan oleh sang guru yang ternyata kaum pemuja lubang matahari. Kembali ke lapangan penjara, melihat Kyle yang masih dihukum karena tidak mau bertarung, dua pimpinan gangster pun jadi tersentuh hatinya dan memutuskan untuk berdamai. What do you want? Peace. Put all wing. Singkatnya, para napi pun kini bersatu dan tidak mau disuruh berbaku hantam lagi di Sparta. Victor! The other gangs are united. Menanggapi sikap para napi, para sipir pun melepaskan Kyle dan membawanya ke ruang kesehatan. Without evil. Dan setelah sembuh, kembali Kyle dimasukkan ke dalam sel isolasi. Sesampainya di ruang isolasi, Kyle memukul-mukul dinding untuk berkomunikasi dengan tahanan di sebelah yang hingga kini belum diketahui dia siapa. Hingga tiba pada suatu malam, sang jenderal datang ke sel dan marah-marah seraya memberikan peringatan pada seluruh napi.
In Kravavi. Order is not. I will show you the. Dan tak lama kemudian pihak sipir mengeluarkan pria berbadan besar yang muncul di awal film tadi, dan kita sebut saja dia Big Shaw. Yang mana Big Shaw ini akan dilepaskan untuk menghabisi Kyle. Dan singkatnya baku hantam pun dimulai. Kyle benar-benar kewalahan menghadapi Big Shaw yang sangat besar ini. Hingga akhirnya Kyle memukul-mukul dinding yang membuat Big Shaw menghentikan serangannya dan malah ikut memukul dinding. Ternyata mereka berkomunikasi karena ternyata Big Shaw adalah temannya selama ini di dalam sel isolasi yang selalu berkomunikasi dengan memukul-mukul dinding. Melihat mereka yang tak mau bertarung, sipir pun segera menembak Kyle. Hey, kill me! Big Shaw pun segera menghalangi tembakan itu karena baginya Kyle adalah satu-satunya sahabat dalam hidupnya. Dan Big Shaw juga langsung menyerang seluruh sipir. Namun apa daya, banyaknya peluru yang bersarang di tubuh Big Shaw akhirnya membuat Big Shaw pun meninggal. Melihat itu, seluruh hati para napi pun tersentuh dan bergetar melihat persahabatan Kyle dan Big Shaw. Hingga akhirnya seluruh napi pun mengamuk melihat kezaliman para sipir yang luar biadab. Pintu-pintu penjara pun mereka hancurkan dan seluruh sipir pun mereka serang. Setelah peristiwa amukan itu, akhirnya Limo pun kini mau berbicara untuk pertama kalinya dengan Kyle. People say one thing, but Hatinya tersentuh melihat ketulusan seorang Kyle. kill me here, talk to me. Someone killed my wife. I lost myself. Limo memberikan catatan pembunuhan yang terjadi selama 20 tahun di penjara ini, dan dia merasa mereka yang menjadi korban sudah saatnya mendapatkan keadilan. I have every death and every murder. Yes, there has to get. Keesokan harinya, Limo berencana ingin membantu Kyle agar bisa kabur dari penjara ini setelah pertarungan terakhir Kyle melawan si botol. One more time. Dan singkatnya, pertarungan Kyle melawan si botol pun dimulai. Dengan jurus pitingan Kang Bahar, Kyle pun berhasil mengalahkan si botol sampai kelojotan. Setelah pertarungan, Limo masuk ke sebuah terowongan dibantu oleh teman napi lainnya. Sementara itu terlihat Kyle yang dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi oleh kepala sipir dan juga ajudannya. Put him in the back. Namun baru saja ingin mengeksekusi, tiba-tiba Limo datang menolong. Dan bersama Kyle, mereka berdua menghabisi kepala sipir dan juga ajudannya dengan cara yang mantap. Setelahnya Limo menyuruh Kyle untuk segera pergi dengan menyamar menggunakan seragam dan mobil milik kepala sipir. Here, put this. This is General Alston's car. Limo melanjutkan aksinya dengan diam-diam menuju ruangan si jenderal. I'm looking forward to. Di sini, Limo langsung menghabisi jenderal dengan mencabut lidahnya menggunakan tang sampai sang jenderal motiar. You talk too much. Sementara itu, di luar sana, penyamaran Kyle berhasil mengelabui penjaga dan dia pun kini berhasil bebas. Together. Dan 3 bulan kemudian, atas banyaknya tindak kejahatan di penjara Kravavi, akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk menutup penjara tersebut. Dan film pun tamat. Ya, kurang lebih seperti itulah kisahnya guys. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua.
Oke, kayaknya sampai sini dulu video kita kali ini ya. Masih bersama gua Ren di sini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.